Ibrani 13 ayat yang ke-6, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ya, bacanya pelan-pelan ya. Bapak Ibu yang punya Alkitab, tolong lihat Alkitab. Ya. Dalam beberapa hari-hari ini kita ada kendala teknis karena sedang pemindahan dari tempat lama ke tempat baru, ke tempat ibadah baru. Jadi multimedia dan seluruh alat musik dan sebagainya belum bisa ditampilkan secara maksimal. Bapak Ibu, mari buka firman Tuhan. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata. Yakin dapat berkata. Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ini hari Penta. Penta itu 50 ya. Pentakosta. Ya. Pencurahan Roh Kudus. Atau orang sebut juga dengan hari ke-50. 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik, maka ketika Tuhan Yesus terangkat naik ke sorga, maka salah satu yang Tuhan ingin daripada gerejanya adalah kita menerima penolong, yaitu Roh Kudus itu sendiri. Yang kedua, supaya gereja menjadi dewasa di dalam Tuhan. Dan salah satu ciri gereja yang dewasa itu adalah mereka menyembah Tuhan. Mereka tidak skeptik, tidak masa bodoh, ya, tidak acuh tak acuh. Tapi gereja punya penolong supaya kita tidak yatim piatu. Hebatnya Tuhan Yesus serahkan gerejanya kepada orang-orang yang cari kedudukan. Kepada orang-orang yang menyangkal dia seperti Petrus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sangat percaya kepada Roh Kudus yang sanggup menolong gerejanya, mempersiapkan gerejanya untuk menjadi mempelai di hari-hari terakhir ini. Nah, mari kita mengucapkan kepada Tuhan puji syukur. Kenapa? Karena kasih setianya. Saudara dan saya bisa memperoleh kesempatan hidup di generasi ini. Dan nabi-nabi dalam perjanjian lama cemburu dengan generasi kita ini. Ya. Karena kita adalah generasi di akhir dari akhir zaman. Ya. Dan Bapak Ibu, bahwa untuk kita mengerti seluruh kehendak Tuhan, rencana Tuhan, dan melakukan kehendak Tuhan, maka kita harus merenungkan firman Tuhan itu. Dan harus, Bapak Ibu pastikan bahwa Roh Kudus selalu senantiasa menolong kita dengan ajaib. Jadi kalau cuma baca Alkitab tanpa Bapak Ibu duduk merenungkan, itu seperti baca novel. Seperti baca buku cerita. Alkitab bukan buku cerita, sekalipun ada banyak cerita. Alkitab bukan juga novel. Tapi Alkitab adalah makanan rohani. Alkitab adalah firman Allah yang berkuasa. Amin. Karena itu tema malam ini adalah Tuhan adalah penolongku. Sekali lagi Ibrani pasal 13 ayat 6 dengan jelas berkata, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sebuah kenyataan objektif menunjukkan bahwa tidak seorang pun yang dapat hidup sendiri. Ada orang yang berkata kepada saya begini, saya nggak butuh orang lain. Lalu saya lihat dia, dan saya berkata begini, maaf ya Pak, Bapak orang paling sombong. Loh kok Pak Pendeta bisa kenapa katakan itu untuk saya? Saya katakan begini, untuk Bapak datang ke tempat ini, Bapak perlu supir untuk menyetir Bapak ke tempat ini. Untuk Bapak makan di rumah, Bapak perlu istri memasak untuk Bapak. Untuk Bapak pakai pakaian yang bagus ini, perlu ada tukang jahit yang menjahitnya, sekalipun nanti Bapak beli. Untuk Bapak mau ke bandara, Bapak perlu supir Grab atau supir Bapak sendiri untuk mengantar Bapak ke bandara.
Untuk Bapak nanti mau naik ke pesawat, Bapak butuh beberapa step. Yang pertama adalah Bapak butuh untuk orang check-in Bapak, dan Bapak butuh untuk Bapak masuk di ruang tunggu untuk Bapak mendengarkan arahan untuk naik ke pesawat. Ketika Bapak naik di pesawat, Bapak butuh pramugari dan pilot untuk membawa Bapak ke tujuan. Artinya gini, untuk Bapak sampai di tujuan, Bapak nggak bisa sendiri, Bapak butuh orang lain. Jadi kalau Bapak berkata, saya nggak butuh orang lain, maaf. Seperti perkataan tadi saya katakan untuk Bapak sombong. Karena tidak seorang pun yang dapat hidup tanpa pertolongan orang lain. Bapak Ibu tulis di situ. Tidak ada seorang pun yang dapat hidup tanpa pertolongan orang lain. Katakan yes and amen 50 juta triliun kali. Benar? Kita ini makhluk sosial yang butuh orang lain sekeliling kita. Contoh, sejak seorang bayi dilahirkan, ia membutuhkan pertolongan dan kasih sayang ibunya, bapaknya, neneknya, engkongnya, kakeknya. Ketika menjadi remaja kemudian, dewasa dan menikah, ia membutuhkan pertolongan orang lain. Membutuhkan orang untuk menyekolahkan dia, membiayai sekolahnya, membutuhkan rumah, membutuhkan tempat tinggal, membutuhkan makanan. Benar. Ketika seorang kemudian menikah dan berumah tangga, segala sesuatu yang diperlukan digunakan dalam rumah tangganya adalah bantuan dan buatan orang lain, seperti yang tadi saya katakan. Masak, mencuci, membersihkan rumah, semua kita, ada orang-orang yang ikut terlibat di dalam kehidupan kita every day. Manusia selalu hidup tergantung dengan orang lain. Bahkan ketika seseorang sudah menjadi kakek, nenek, bahkan menjadi buyut, lalu meninggal, jasadnya pun masih tetap membutuhkan pertolongan orang lain. Pernahkah saudara lihat orang meninggal kemudian mayatnya berjalan sendiri ke liang kubur? Itu namanya hantu gentayangan, saudara. Ya. Ya, mayatnya pun diambil, dikuburkan, membutuhkan pertolongan orang lain. Demikianlah manusia hidup sebagai makhluk sosial. Suami membutuhkan pertolongan istri, istri membutuhkan pertolongan suami, anak-anak membutuhkan pertolongan orang lain, saudara sebagai bos membutuhkan pertolongan karyawannya, karyawan membutuhkan pertolongan bos, gembala membutuhkan pertolongan pekerja, pekerja membutuhkan pertolongan jemaat, jemaat membutuhkan pertolongan pekerja, sebaliknya pekerja membutuhkan pertolongan gembala. Murid memerlukan pertolongan seorang guru, guru memerlukan pertolongan seorang miskin, orang miskin memerlukan pertolongan orang kaya memerlukan pertolongan orang miskin, baik sebagai pegawai, pekerja, maupun asisten rumah tangga, kita saling membutuhkan. Benar? Yang setuju katakan amin 10 juta triliun kali. Lantas siapa yang dapat hidup tanpa pertolongan orang lain? Dan siapa gerangan yang berkuasa menolong manusia tanpa bantuan siapapun? Itu kan pertanyaan yang perlu dijawab. Siapa yang dapat menolong kita dari belenggu dosa yang keji? Dari kelemahan-kelemahan kita? Siapa yang dapat menyelamatkan kita dari kematian kekal? Jawabannya, niscaya tidak ada sama sekali. Yang manusia bisa kerjakan, nggak ada. Karena itu, saudara, kita sangat memerlukan pertolongan Tuhan di titik ini. Tetapi Tuhan tidak memerlukan pertolongan kita. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Saya sangat memerlukan pertolongan Tuhan. Tuhan tidak memerlukan pertolongan saya. Jadi betapa mulia, berharga, sebuah kebanggaan kalau kita bisa melayani Tuhan. Kalau kita dipanggil anak Tuhan. Kalau kita bisa dipanggil ahli waris. Karena tanpa kita, Tuhan bisa lakukan segalanya. Dia ciptakan langit dan bumi tanpa manusia. Dia lakukan sendiri. Bapak Ibu dikasih hak istimewa. Pertanyaan-pertanyaan tadi nggak bisa dijawab oleh manusia. Untuk makan, manusia bisa saling nolong. Untuk ngantar ke bandara, untuk pergi ke kota, satu negara ke negara lain, manusia bisa saling nolong. Tapi untuk hidup, untuk saudara dan saya hidup
tanpa pertolongan orang lain. Siapa yang dapat hidup tanpa pertolongan orang lain? Nggak mungkin. Hidup di sini bukan cuma makan dan minum. Siapa yang bisa menolong Bapak Ibu ketika Bapak Ibu dalam problem, dalam sakit, dalam masalah, pergumulan? Nggak ada yang bisa. Kalaupun Bapak Ibu bilang bisa, terbatas adanya. Siapa yang bisa menyelamatkan kita dari dosa? Nggak ada. Dari kematian kekal, hanya Yesus yang sanggup lakukan. Karena itu, dia mati bagi saudara. Dia bangkit bagi kita. Lalu mengirim Holy Spirit. Come upon you. Memenuhi hidup saudara. Fill in me. Penuh dalam hidup saudara. Bapak Ibu, mari kita perhatikan. Baik-baik Ibrani 13 ayat yang ke-6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata. Saya sengaja nggak ngambil Kisah Rasul 1 ayat yang ke-18, ayat 8. Saya ngambil Ibrani 13 ayat ke-6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolong. Aku tidak akan takut. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Alkitab mengatakan bahwa dengan yakin kita dapat berkata Tuhan adalah penolongku. Bahwa Tuhan Yesus berkuasa menolongku. Hari ini Bapak Ibu butuh pertolongan apa? Yang namanya roh penolong itu adalah the Holy Spirit. Amin. Saudara dan saya sangat membutuhkan Holy Spirit. Roh penolong saudara. Menolong saudara untuk mengerti kebenaran. Menolong saudara melewati masa-masa sulit. Menolong saudara untuk mengerti tentang kebenaran. Firman Tuhan disingkapkan. Kemudian dia memberikan kepada kita revelation knowledge. Memberikan kepada kita hikmat untuk mengerti tentang kebenaran. Bertindak dengan bijaksana. Mengambil keputusan-keputusan yang benar. Campur tangan Roh Kudus semua. Bahwa Roh Kudus bahwa Yesus adalah satu-satunya penolongku. Ya dan amin. Karena itu kita tidak akan goyah, kan? Kita tidak akan khawatir, Bapak Ibu. Ketika Tuhan Yesus ada di dunia ini, dia bertemu dengan orang-orang yang kurang percaya. Banyak. Yang tidak percaya banyak. Yang khawatir banyak. Sampai ada perumpamaan tentang kekhawatiran. Matius pasal yang ke-6. Ayat 1 sampai ayat yang ke-33. Kalau Bapak Ibu baca di sana, kan kita suka ayat 33. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya ditambahkan kepadamu. Padahal kalau kita lihat ayat 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, khawatir semua. Ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi ini, dia berkata, jangan khawatir. Orang lihat penguasa alam semesta, menyaksikan penguasa alam semesta, melakukan mujizat-mujizat yang sangat-sangat ajaib dan luar biasa, tapi mereka masih khawatir. Sekarang ini kita nggak lihat Roh Kudus bentuknya seperti apa. Orang berkata Roh Kudus seperti burung merpati. Seperti bukan berarti burung merpati. Benar? Kan bahasa Indonesianya seperti itu. Turun seperti burung merpati. Kenapa diambil gambaran burung merpati? Burung merpati adalah burung yang ketika dibelah dadanya nggak ada empedu pada burung itu. Tidak ada kepahitan. Itu the holy, suci. Dan burung merpati kalau punya pasangan, pasangannya mati, maka dia nggak kawin lagi. Ada banyak orang pasangannya masih ada, kepingin kawin lagi. Bicara tentang kesetiaan. Haleluya. Kita tidak akan takut apa yang dapat orang lakukan, orang lain lakukan terhadap kita. Bahkan firman Allah berkata, jika Yesus di pihak kita, siapakah lawan kita? Amin. Apa yang dapat dilakukan oleh seseorang jika Tuhan Yesus menolong dan membela kita? Ini hal-hal yang penting, Bapak Ibu. Makanya hal yang paling urgent adalah yakin. Itu adalah imanilah bahwa dia adalah satu-satunya penolong kita dari jerat penangkap burung, dari jerat-jerat dosa dan jerat maut. Dikatakan dia adalah juru selamat. Amin. Ada banyak nabi, ada banyak rasul, ada banyak agama, tapi juru selamat cuma satu. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Dia adalah juru selamat kita yang menolong kita. Terbebas dari kebinasaan abadi.
Tadi saya katakan dia yang bangkit dari antara orang mati, telah menjadi penolong kita dari kekelaman maut. Saya percaya bahwa di sini ada begitu banyak kesaksian yang bisa Bapak Ibu saksikan bagaimana Bapak Ibu ditolong oleh Tuhan, sekalipun hal-hal kecil. Amin. Sekalipun hal-hal yang sepertinya tidak sesuatu yang wah, tapi hal-hal kecil. Bapak Ibu bisa saksikan itu sebenarnya. Bagaimana Yesus yang adalah penolong dalam hidup kita, melalui Roh Kudus-Nya, bisa menolong saudara dan saya, dan memberikan kepada kita kelepasan, pemulihan, kesembuhan, bahkan pertolongan dan jalan keluar. Alkitab berkata begini, ketika Yesus terangkat, dia menyediakan kepada kita tempatnya. Ya, tempat yang indah bagi kita di sorga. Tentu tidak ada satu orang pun yang dapat menggantikannya, karena dia juru selamat. Hari ini orang berdebat tentang siapa Yesus. Kebenaran nggak perlu dibela-bela. Kalau orang mau untuk kita bertanggung jawab, maka kita akan bicarakan kebenaran. Ada orang yang nolak dari zaman Yesus, yang ahli Taurat. Hari-hari itu kalau mereka hidup sekarang, mereka adalah para ahli-ahli teologi. Tapi mereka justru yang bunuh Yesus. Ahli Taurat dan Farisi. Mereka adalah keturunan Harun. Mereka adalah orang-orang yang punya kedudukan penting secara agama. Tapi justru mereka tidak bisa melihat juru selamat. Jadi pengetahuan banyak tanpa pewahyuan, itu menjadi kematian rohani. Amin. Jadi mesti ada sebuah keseimbangan yang harus kita bangun. Dan kita harus percaya bahwa hidup ini bukan tentang kita, tapi tentang Tuhan dan kemuliaannya. Mazmur 30 ayat 10 berkata begini. Pemazmur berseru, dengarkanlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Nah, kalau Bapak Ibu lihat Mazmur 30, ya kitab Mazmur ada 150 pasal. Ada beberapa penulis, beberapa ahli teologi yang berkata bahwa Daud mungkin menulis sekitar 84 atau 85 pasal, ada yang berkata sampai 100 pasal. Oke, saya ambil 100 pasal, berarti 50 pasalnya ditulis oleh Asaf, ditulis oleh Musa, ditulis oleh Yedutun, ditulis oleh Salomo, ditulis oleh yang lain, untuk mengingat apa yang Tuhan kerjakan kepada Daud. Dan Mazmur 30 ini, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Daud, dia sedang mengalami sebuah problem dalam hidupnya. Lalu dia menulis Mazmur ini, dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku, tolonglah, jadilah penolongku. Dia raja atas 12 suku Israel yang sangat besar. Dia ternama, dia terkenal, penyair yang disukai di seluruh Israel. Raja yang sangat termasyhur di seluruh Israel. Bahkan bintang bendera Israel hari ini adalah Star of David. Kenapa nggak pakai Star of Moses? Kenapa mesti pakai Star of David? Karena ini orang yang sangat-sangat dekat dengan Tuhan. Melalui Mazmur 30 ayat 10, melalui firman ini kita dapat mendapati bahwa Daud, pemazmur, dia berseru, ya Tuhan dengarkan doaku. Daud sedang mendambakan pertolongan daripada Tuhan. Dia sedang ada dalam masalah, persoalan. Persoalan, masalah datang kepada siapa saja. Dari kedudukan raja sampai rakyat jelata. Dari yang paling kaya sampai yang paling miskin. Dari yang pintar sampai yang belum yang paling bodoh. Dari yang berkedudukan sampai yang tidak punya kedudukan. Daud sungguh mengharapkan Tuhan menjadi penolongnya. Harusnya kekristenan seperti itu. Apapun kedudukan saudara, harus tahu bahwa pertolongan datang dari Tuhan. Amin. Amin, Bapak Ibu. Ini hal yang sangat penting. Ya, puji Tuhan hari ini kami mulai pakai gedung Geraha CKF, kita namakan itu. Setelah 2015 sampai sekarang berarti 6 tahun itu dibangun. Dan bisa diselesaikan lantai 2 kita pakai, lantai 1 masih dikerjakan. Hari ini kita pakai perdana, masih kurang sana-sini, tapi kita mulai pakai. Kita udah mulai pindah dari mall, kita udah pakai ini 8 tahun di sini, sewanya 8 tahun, dan kita udah mulai pindah. Dan ketika tadi sampai di sana, saya lihat ada beberapa jemaat yang langsung tersungkur di depan, mereka menangis, karena selama ini mereka yang ikut, ya, yang ikut dan melihat bagaimana pergumulan bersama-sama.
Dan ketika tadi masuk, ketika ibadah, saya cuma mengangkat tangan dan saya katakan, Engkaulah penolong. Ini bukan tentang kami. Ini bukan tentang kehidupan doa puasa dari 2016 sampai sekarang di awal bulan 10 hari. Ini bukan tentang kesalehan kami. Ini bukan tentang kami menjaga hidup kami. Tapi semuanya tentang Tuhan yang menolong kami. Ketika Bapak Ibu nanti diberkati, diangkat tinggi oleh Tuhan, Tuhan buka pintu, anak-anakmu sukses, secara material Bapak Ibu diberkati, kesehatan Bapak Ibu diberikan, ini bukan tentang saudara. Ini tentang Tuhan yang menolong saudara. Kalau bukan Tuhan yang menolong kita, maka sia-sialah rumah dibangun. Sia-sialah usaha dibangun. Sia-sialah pekerjaan dibangun. Termasuk pelayanan. Bapak Ibu perhatikan baik-baik, the King David. Dia adalah pribadi yang konsisten, 1 hari 7 kali. Dia menyembah Tuhan. Orang sibuk, tapi menyembah Tuhan 7 kali. Dan ketika Tuhan menjawab doa-doanya, dan Tuhan berkenan menjadi penolongnya, maka ia pun menyatakan menulis itu dalam Mazmur 54 ayat yang keempat. Dia mengakui ketika Tuhan menjawab doanya. Ketika Tuhan tolong dia dari musuh-musuhnya. Ketika Tuhan luputkan dia daripada lembah-lembah maut, lembah-lembah kekelaman, Daud menulis itu dalam Mazmur 54 ayat 4. Ini orang yang sangat mengakui bahwa pertolongan hanya datang dari Tuhan. Saya bolak-balik ini bagaimana hati Bapak Ibu, apakah ketika sukses Bapak Ibu katakan itu karena saya, Bapak Ibu tepuk dada? Atau Bapak Ibu katakan gini, ini karena urapanku, ini karena karuniaku, ini karena pintar bicaraku, ini karena kepintaranku, ini karena hebatku, hebat organisasiku, hebat aku mengatur dan sebagainya. Itu cuma aksesoris. Kalau Tuhan nggak ikut campur tangan di situ, maka jadi sia-sia. Ketika Daud tahu Mazmur 30 itu 20 ayat, 20 pasal kemudian, 24 pasal kemudian. Ketika Tuhan menjawab doa-doanya dan berkenan menolong dia, maka dia menulis Mazmur 54 ayat 4. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Dia akui. Seorang raja yang besar mengakui begini, Tuhan adalah penolongku. Ada banyak orang yang tidak mengakui. Mungkin tidak dari mulut, tapi dalam hati. Saudara tahu kesombongan itu adanya di dalam. Akar kejahatan kita itu adalah aku. Aku itu diri kita sendiri. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan Yesaya pasal 28 dan Yesaya pasal 14. Bintang timur yang namanya Lucifer berkata, aku mau naik melampaui yang Maha Kuasa. Aku mau naik mendirikan takhta di utara. Aku mau naik menguasai raja-raja. Aku. Dia bicara aku. Aku itu adalah akar dari kejatuhan manusia. Kesombongan. Ada mungkin orang tidak berkata bahwa aku, tapi dalam hati. Mungkin seperti pengkhotbah seperti saya, gembala seperti saya, bisa juga jatuh dalam kesombongan ketika kita diperhadapkan dengan gedung yang mewah, gedung yang besar, jemaat yang banyak, lalu kita mulai sombong, kita mulai angkuh. Hati-hati kita bisa jatuh. Kita mulai berpikir bahwa orang mulai ikut kita, orang mulai idola kita. Hati-hati jangan sampai kita jatuh. Sebab kalau hari ini kita sukses, kalau hari ini kita bisa, saya mau beritahukan dalam kasih Tuhan Yesus, semua karena pertolongan Tuhan, semua karena campur tangan Tuhan. Pentakosta diberikan, pencurahan Roh Kudus diberikan, bukan untuk kita gagah-gagahan, tapi untuk kita kembalikan segala pujian, segala hormat dan kemuliaan bagi Raja di atas segala raja, yang tidak mau kita yatim piatu dan mengambil langkah-langkah sendiri. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, amin 100 juta triliun kali. Daud mengakui, sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Makanya kalau Bapak Ibu ada yang nama Daud, maka harus hidup seperti nama Daud. Karena Bapak Ibu akan melihat perkara-perkara besar yang akan terjadi. Dia disebut dengan arti nama David adalah beloved yang dicintai. Bahwa Tuhan adalah penolongnya. Bahwa Tuhan sudah menopangnya. Kalau hari ini saya dan Anda kuat. Karena Tuhan menolong dan menopang kita. Makanya tadi Ibu Yoma menyanyikan, Tuhan, Engkaulah kekuatanku. Tuhan,
Engkaulah pertolonganku. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Manusia bisa saja lupa menolong kita, tapi Tuhan tidak pernah lupa menolong kita. Bahwa Tuhan adalah penolongnya, bahwa Tuhan sudah menopangnya. Amin. Bahwa Tuhan yang menopang kita, yang akan menuntun kita, dan akan menjadikan kita melalui pertolongannya, maka Anda diberkati. Kalau Bapak Ibu perhatikan Ulangan 33 ayat 26. Alkitab mengatakan begini, tidak ada yang seperti Allah, hai Yesyurun. Ia berkendaraan melintasi langit sebagai penolongmu, dan dalam kejayaannya melintasi awan-awan. Wow. Bapak Ibu perhatikan Ulangan 33 ayat yang ke-26. Musa menggambarkan bahwa Tuhan itu berkendaraan melintasi langit. Tujuannya apa? Langit masalah, langit persoalan, langit-langit yang hari ini sedang membuat saudara dan saya mengalami stagnasi, mengalami sakit penyakit, mengalami kelumpuhan, mengalami pintu-pintu tertutup. Tuhan melintasi langit untuk menolong saudara. Tulis di kolom komentar, Tuhan melintasi langit untuk menolong saya. Wow. Dia sanggup melintasi langit dan awan-awan untuk menolong kita dengan kejayaannya. Dia sanggup melintasi segala jagat raya dalam sekejap. Ketika firman-Nya disampaikan, Alkitab berkata, maka firman-Nya berlari. Dan firman-Nya itu akan menggenapi apa yang akan dilaksanakannya menurut Yesaya 55, 8-9, 10, dan 11. Tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan melaksanakan apa yang disuruhkan kepadanya dan akan berhasil. Mazmur 33 ayat 20 berkata begini, jiwa kita menanti-nantikan Tuhan seperti tadi. Amin. Dia adalah penolong kita, perisai kita. Orang yang merindukan Tuhan, maka dia sedang mengizinkan akan ada God protection. Tuhan itu jadi perisai atas itu. Namanya penolong. Penolong bukan cuma melindungi, tapi supply. Amin. Yohanes pasal 14, 16-17 berkata. Ini waktu Tuhan Yesus masih ada di muka bumi. Lalu Yohanes menulis ini ulang. Yohanes ini adalah rasul kasih ya. Yohanes menulis Yohanes pasal 14, 16, 17. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain, supaya Ia menyertai kamu 30 tahun aja karena dia capek, 20 tahun aja karena keras kepala, 10 tahun aja karena tidak mau percaya, begitu tidak. Dikatakan supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu apa? Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh Kudus yang datang di atas 120 murid-murid itu bukan jadi aksesoris. Tapi Alkitab berkata, have Jesus live in us. Roh Kudus diam di dalam saudara. Makanya salah satu tanda bahwa orang dipenuhi Roh Kudus adalah mereka tanda pertama adalah berkata-kata dengan bahasa roh. Saya beberapa kali singgung ini kepada Bapak Ibu, bahwa ketika dia dipenuhi Roh Kudus, maka di dalam kepenuhan Roh Kudus ada 9 karunia utama, 33 karunia motivasi. Nanti baru Roh Kudus munculkan karunia utama saudara di situ. Apa? Dan ketika Bapak Ibu asa, maka akan ada ekspresi karunia. Ketika engkau setia dengan perkara kecil, maka akan dipercayakan, ditambahkan perkara besar. Itu yang membedakan antara karunia dengan talenta. Talenta adalah pembawaan yang Tuhan taruh sejak manusia lahir. Percaya Tuhan atau tidak, semua dikasih talenta. Dan itu juga harus dipertanggungjawabkan di takhta pengadilan Tuhan. Apalagi kalau Bapak Ibu dikasih karunia, maka semakin dituntut. Semakin banyak tahu, semakin dapat banyak pukulan.
Sedikit tahu, sedikit pukulan, kan Alkitab berkata. Firman Tuhan dalam Yohanes pasal 14, 16, 17 menyatakan bahwa Tuhan Yesus akan minta kepada Bapa, Ia akan memberikan kepada kita penolong. Yang hari ini kita rayakan Pentekosta atau Pentakosta. Hari ke-50, hari pencurahan Roh Kudus. Dan dikatakan itu adalah roh kebenaran, Spirit of Righteousness. Roh kebenaran, aletheia. Ya, kalau di Ambon jangan salah ngomong, aletheia, bukan ya, aletheia. Ya. Aletheia adalah roh kebenaran. Adalah kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita. Supaya Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya. Berapa banyak Bapak Ibu yang mau disertai Roh Kudus? Bapak Ibu yang mau disertai Roh Kudus harus dipimpin oleh Roh Kudus. Barang siapa yang dipimpin oleh Roh Kudus, maka dia menjadi anak-anak Allah. Roh Kudus akan setia membimbing kita dalam menjalani kehidupan kita di jalan yang ditunjukkannya. Namun dunia juga selalu menarik saudara untuk melihat keindahan-keindahan dunia. Di situ tarikan Roh Kudus dan tarikan dunia yang saya sebut dunia adalah kegelapan, Roh Kudus adalah kerajaan terang. Dua kekuatan ini saling tarik-menarik. Pilihannya sebenarnya ada pada free will-nya kita, kehendak bebas kita. Tapi orang yang percaya, maka ketika dia muncul percaya, dengan iman kita percaya kepadanya, Alkitab katakan kita akan belajar untuk yadah, untuk mengenal dia, untuk ginosko. Ginosko itu apa? Menikmati sebenarnya. Ya, kalau yada itu Kejadian pasal 4 itu Adam bersetubuh dengan Hawa, kata bersetubuh itu dipakai kata yada. Itu kata pertama, kata mengenal pertama. Jadi mengenal itu bukan, lu tahu nama saya siapa? Oh, Pastor Luther. Oh, siapa Anda? Oh, misalnya saya adalah Pak Stevi, atau Ibu Jen, atau Pak Daud, atau Pak Richard. Ya, itu cuma mengenal. Tapi yang namanya mengenal di sini adalah keintiman. Ya, Tuhan mau Bapak Ibu intim dengan dia. Amin. Makanya kekristenan itu bicara tentang sebuah relationship, hubungan. Ya. Harus ada komunikasi, bukan monolog, tapi dialog. Doa itu bukan monolog, tapi dialog. Bapak Ibu bicara, Tuhan diam. Bapak Ibu diam, Tuhan bicara. Makanya itu disebut saat teduh. Jangan minta-minta langsung pergi, belum dengar arahan Tuhan udah pergi. Tapi kalau Bapak Ibu datang dengan begitu banyak permintaan, nggak dengar arahan Tuhan, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak. Kita nggak akan disertai oleh Roh Kudus. Kita nggak akan mengenal dia dengan baik. Kita harus punya waktu quality time untuk duduk mendengarkan guidance-nya, arahannya, supaya kita belajar mengenal dia dengan benar. Jangan mengenal dia sebagian, mengenal sebagian itu. Hanya berkat-berkatnya saja, hanya kesembuhan saja, hanya cuma kedudukan saja, hanya promosi saja. Tapi yang nggak enak-enak, nggak mau. Itu namanya Injil sebagian. Jangan beritakan Injil sebagian. Jangan mendengar Injil sebagian. Harus dengar Injil sepenuhnya. Kita harus percaya dengan iman bahwa Ia menyertai kita. Roh Kudus diberikan untuk menyertai kita. Membimbing kita dalam seluruh kebenaran. Dan berbahagialah kita yang merindukan pertolongan dari Roh Kudus. Karena dia akan menolong kita. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berjalan, anak-anak kita berjalan ke jurang atau jatuh, dan dengan teriakan, Papa, Mama, sekejap saja Anda akan tinggalkan seluruh kesibukan Anda. Dan Anda akan menolong anak-anak. Tuhan itu lebih baik dari Papa, Mama. Lebih baik dari orang-orang yang kita kasih. Kenapa? Dia menyediakan segala yang terbaik bagi saudara. Haleluya. Dia adalah penolong yang akan membela kita, menolong kita, menyelamatkan kita dari kebinasaan, dari nyala api siksaan. Tapi selama Bapak Ibu di dunia, maka tugas daripada Roh Kudus adalah membimbing, menuntun kita dalam seluruh kebenaran. Saya ingat kemarin 2 hari ya, saya itu ke persiapan-persiapan untuk ibadah perdana, kemudian saya video, lalu saya sempat masukin di Facebook.
Mungkin beberapa Bapak Ibu udah lihat, ada yang kasih like, sudah ada kasih komentar. Tapi setelah itu kemudian ketika saya pulang, saya nyetir pulang ke rumah, di tengah jalan Roh Kudus berkata kepada saya begini, untuk apa kamu masukin video yang tadi ke Facebook? Cari pengakuan ke kamu? Supaya orang berkata kamu hebat? Supaya orang berkata, wow, gereja Pastor Luther udah jadi, gerejanya besar, begitu? Ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang saya nggak bisa jawab selama perjalanan saya dari rumah, dari gereja pulang ke rumah. Dan saya cuma tahu satu jawaban yang harus saya lakukan begini. Bahwa saya tahu bahwa saya sudah mencuri kemuliaan Tuhan. Saya tahu bahwa saya masukin itu untuk cari pengakuan. Ternyata pastor ini juga mau cari pengakuan. Tapi saya bersyukur kepada Roh Kudus. Membimbing saya. Menegur saya. Sekarang tergantung saya. Apakah memasukin video di Facebook, di media-media online, nggak salah. Tapi kalau masukkan dengan motivasi yang salah, maka yang tahu motivasi yang salah cuma Roh Kudus. Dan yang bisa matikan suara itu cuma Anda. Bapak Ibu tahu ketika sudah sampai di pintu rumah saya, kemudian saya klakson orang rumah sebelum buka, saya ambil handphone saya, dan saya leave out video itu keluar. Ketika saya leave itu keluar, video itu keluar, hati saya penuh damai sejahtera. Dan saya sementara pegang setir, saya katakan, Tuhan ampuni saya. Kalau motivasi saya masukin video itu hanya untuk cari pengakuan, hanya untuk menunjukkan bahwa mungkin Pastor Luther hebat dan sebagainya, bisa membangun di tengah-tengah pandemi. Ternyata ada akar-akar kesombongan sekalipun kecil, tapi masih ada pada hamba-hamba Tuhan, terutama juga saya. Kalau nggak hati-hati, dan kalau kita nggak jujur, kita bisa terjebak di sana. Kita bisa nutupi itu dengan firman Allah. Dan kita pikir bahwa itu rohani. Ternyata motivasi saya nggak benar. Roh Kudus bilang ini dicongkel anakku. Saya tidak mau kamu itu rumahku. Nggak boleh ada yang tidak benar di dalam kau. Saya bersyukur saya punya penolong yang menjaga hati saya. Apakah saudara juga bersyukur untuk penolong yang hebat itu? Saudara tulis di kolom komentar, saya bersyukur punya penolong yang hebat itu. Yang kita masih rayakan hari ini di Pentakosta ini. Saudara jangan malu untuk mengakui bahwa Anda dan saya buat kesalahan. Roh Kudus akan menuntun, membimbing kita ke dalam seluruh kebenaran. Amin. Sebab semua orang bisa jatuh. Ingat loh, Bapak. Pemberontakan pertama bukan pada kerajaan yang paling tua di dunia. Pemberontakan pertama dimulai dari sorga. Dari seorang yang bernama Lucifer, malaikat yang dipercaya dan kedapatan sombong dalam hatinya. Dalam hadirat Allah, memandang wajah Allah, dia bisa sombong. Apalagi cuma hamba Tuhan ini. Bisa juga jatuh kalau nggak berjaga-jaga dan nggak minta pertolongan Roh Kudus. Saudara dan saya, kita semua bisa tergelincir dan bisa jatuh kalau nggak dipimpin oleh Roh Kudus. Tugas Roh Kudus dicurahkan menjaga kita, membela kita, menolong kita, menyelamatkan kita dari kebinasaan, dari nyala api. Saya nggak mau masuk dalam nyala api gara-gara tidak mau mengakui motivasi yang tidak benar. Seperti yang tadi saya ceritakan, saya nggak mau. Mungkin hari ini ada motivasi-motivasi yang tidak benar. Saudara minta kekayaan cuma untuk Anda menunjukkan kepada orang-orang yang menekan Anda, memandang rendah Anda selama ini, untuk menunjukkan bahwa Anda diberkati. Itu motivasi tidak benar. Anda kepingin punya kedudukan supaya Anda membalas orang-orang yang selama ini mencerca saudara, merendahkan saudara. Motivasimu tidak benar. Semua yang nanti diberikan kepada kita dalam harta-harta dunia, dalam kedudukan dunia, tujuannya satu. Fasilitas. Sebagai fasilitas untuk memuliakan Tuhan.